Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar kimia yuk bersama saya Bu Siti Holidah Lubis. Pada kesempatan ini Ibu akan membahas tentang sifat koligatif larutan. Adapun KD pada pokok bahasan ini adalah menganalisis fenomena sifat koligatif larutan, penurunan tekanan uap jenuh, kenaikan titik didih, penurunan titik beku, dan tekanan osmosis. Tujuan pembelajarannya adalah menghitung konsentrasi suatu larutan, fraksi mol, dan molalitas. Pengertian dari sifat koligatif larutan adalah sifat fisika larutan yang hanya bergantung atau tergantung pada konsentrasi partikel zat terlarut, tetapi tidak bergantung pada jenis larutnya. Pada negara yang bermusim salju, garam biasa ditambahkan untuk mencairkan salju. Kenapa? Karena ternyata garam dapat menurunkan titik cair dari suatu salju sehingga lebih mudah untuk mencair. Sifat koligatif ini dibedakan menjadi 4, yaitu penurunan tekanan uap dilambangkan dengan delta T, kenaikan titik didih dengan delta TB, penurunan titik beku delta TF, dan tekanan osmosis adalah V. Pada kesempatan ini Ibu hanya membahas 2 konsentrasi larutan. Yang pertama adalah fraksi mol, yang kedua adalah molalitas. Fraksi mol adalah suatu zat di dalam suatu larutan menyatakan perbandingan banyaknya mol dari zat tersebut terhadap jumlah mol seluruh komponen dalam larutan. Sementara molalitas adalah menyatakan banyaknya mol zat terlarut di dalam setiap 1000 gram pelarut. Rumus dari fraksi mol adalah XP per NT NP per NT MP tambah NT, atau XT sama dengan NT per NT tambah NT, di mana P adalah pelarut, T adalah terlarut. Kalau N berarti itu adalah mol. Contohnya sebanyak 90 gram urea, MR sama dengan 60, dilarutkan dalam 153 gram air, MR sama dengan 18, nilai fraksi mol urea adalah, sekarang kita lihat dari soal tersebut. Diketahui dari soal, tadi massa urea adalah 90, MR-nya 60, massa air atau GR dari air adalah 153 dan MR-nya adalah 18. Karena yang diminta adalah fraksi mol dari urea, berarti XT yang ditanyakan. Kenapa? Karena massa urea lebih sedikit dibanding air. Yang jadi terlarut adalah massanya yang lebih kecil dibanding yang lain. Sehingga cari dulu mol dari masing-masingnya. Mol dari urea berarti massa urea dibagi MR-nya, 90 bagi 60 1,5. Kemudian mol dari pelarut adalah 150 dibagi 18, maka 8,5. Karena yang diminta adalah fraksi mol urea, mol ureanya diletakkan di atas. Sehingga 1,5 per 1,5 tambah 8,5. 1,5 dibagi 10 itu sama dengan 0,15. Maka jawabannya adalah yang D. Kemudian molalitas, yaitu tadi perbandingan mol dalam 1 kg pelarut. Maka molalitas rumusnya mol per 1 kg pelarut. Atau mol ini adalah massa per mR kali 1000 per P. Kita lihat contohnya, sebanyak 1,8 gram glukosa, rumusnya C6H12O6, dilarutkan ke dalam 200 gram air. Jika diketahui ARC 12, H1 dan O16, tentukan molalitas larutan glukosa tersebut. Berarti dari soal tersebut kita tuliskan dulu diketahuinya. Massa dari glukosa sendiri tadi 1,8 gram, MR-nya kita cari dengan mengalihkan dengan jumlah atomnya.
maka didapat MR 180, P-nya tadi massa air 200, yang diminta tadi molalitas. Maka molalitas adalah massa per MR kali 1000 per P, 1,8 per 180 kali 1000 per 200, 1,8 dibagi 180, 0,01, 1000 dibagi 205, maka molalitas adalah 0,05 mol. Nah, itu dulu yang bisa Ibu sampaikan. Untuk soal nanti yang harus kamu kerjakan nanti Ibu share di lembar yang lain ya. Cukup sekian, Ibu sudah dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalam.